Hai bosku, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Bagaimana kabarnya bosku? Semoga menjelang Hari Raya Idul Fitri ini bosku masih diberi kekuatan dan diberi tetap semangat, serta tidak lupa juga mudah-mudahan dilancarkan juga rezekinya. Oke? Hari ini bosku, saya akan cerita tentang bagaimana sih proses routing kabel awal audio input masuk ke sebuah mixer, kemudian sampai kita kelola dan kemudian kita keluarkan menuju ke FOH. Nah, routingnya apa saja dan ada beberapa cara juga yang akan saya sharingkan kepada teman-teman, tapi nanti terserah pada pelaksanaannya, itu terserah dari teman-teman mau menggunakan cara 1, cara 2, atau cara 3, semuanya saya serahkan kepada teman-teman yang akan menggunakan cara tersebut. Saya hanya sharing ya bos ya. Adapun jika kemudian dalam sharing ini ternyata terdapat sebuah kekurangan dan lain hal, ya mohon dimaklumi saja karena memang keterbatasan medianya seperti itu dan saya juga keterbatasan waktu untuk menjelaskan sehingga tidak mungkin secara detail sekali saya akan menjelaskan di sebuah video ini. Kemungkinan next insya Allah ya di video-video yang lain selagi saya mungkin bisa cerita, saya akan sharing lagi tentang to be continued atau kelanjutan dari cerita routing kabel sound system ini. Oke, sekarang kita langsung saja ke TKP. Oke Bolo, berikut ini adalah diagram routing kabel untuk sound system. Saya cerita dari awal dan ini adalah cerita yang paling mudah, artinya dengan cara yang paling mudah sampai kepada cara yang jelimet. Adapun nanti terserah pada teman-teman cara mengaplikasikannya sesuai selera dan kemampuan dari alat yang dimiliki oleh teman-teman sendiri. Oke, yang pertama kita siapkan mixer biasa, mixer yang umum, secara umum dipakai oleh teman-teman, baik Soundcraft, GT Lab, atau Passlab, atau mungkin Asle, King Note, terus juga ya banyak tipe mixer yang lain dan kategorinya mixer biasa. Mixer biasa adalah mixer yang tidak dilengkapi dengan power amplifier di dalamnya. Artinya dia hanya murni keluarnya itu preamp saja, tidak ada power amplifiernya. Lalu kemudian di sebelah kanan ini adalah mixer power. Mixer power adalah mixer yang sudah dilengkapi dengan power amplifier. Artinya mixer ini yang sebelah kanan, ya, mixer yang sebelah kanan ini sudah bisa bunyi walaupun tanpa dilengkapi dengan power amplifier lagi. Artinya tanpa disambung dengan power amplifier lagi, ini sudah bunyi. Nah, kemudian kita lanjut, kita singkirkan dulu yang yang mixer biasa dan kemudian kita coba bedah mixer yang power ini. Pada bagian depan mixer power ini terdapat beberapa lubang output. Di sini adalah main out. Nah, kemudian di sini adalah sama juga speaker out. Bedanya speaker out dengan main out itu apa? Main out ini adalah output keluarnya preamp. Artinya output dari mixer ini yang tidak ada power amplifiernya. Nah, kemudian yang sebelah kiri ini adalah speaker output. Speaker output adalah output dari mixer ini yang sudah mengandung power amplifier. Artinya sudah ada penguatan begitu ya. Nah, otomatis jalurnya akan berbeda jika ini menggunakan jack XLR. Nah, kemudian yang speaker out ini dia menggunakan jacknya adalah jack Speakon. Ya, pada sebelah sini adalah tampak atas ya, dari atas, kemudian yang sebelah sini adalah tampak bagian depan. Oke, kita singkirkan yang satunya, yang mixer bagian atasnya kita singkirkan, kita gunakan bagian depannya. Dan ini saya sebut dengan cara yang pertama. Lalu kita siapkan jack Speakon seperti ini. Ya, tadi sudah saya bilang bahwa jacknya itu berbeda. Kalau seandainya main out itu pakai jacknya XLR, lah kalau yang
speaker out, tulisannya speaker out ya bos. Speaker out ini dengan menggunakan jacknya jack speakon, atau dengan jack tusuk juga bisa, jack Akai. Ini bisa juga digunakan jack Akai. Tapi beda mixer, beda juga kelengkapannya ya bos. Artinya tidak setiap mixer itu seperti ini kelengkapannya, melainkan yang power mixer itu memang biasanya sudah dengan jack yang disertakan adalah jack speakon. Kemudian kita sambungkan dari jack speakon ini menuju ke jack speakon satunya, atau jack speakon yang menuju ke speaker, box speaker ya. Nah, pada ujung satunya kita satukan atau kita colokkan ke box speaker yang pasif. Pasif itu artinya box speaker yang tidak dilengkapi dengan amplifier di dalamnya. Jadi murni hanya speaker saja, speaker yang dimasukkan ke dalam box. Bisa jadi di dalamnya itu dilengkapi juga dengan crossover pasif ya. Crossover pasif itu untuk membedakan frekuensi. Jadi nanti yang keluar di masing-masing speakernya ini bisa berbeda frekuensinya ya. Karena di sini yang dibutuhkan adalah frekuensi high, dan yang di bawah ini frekuensi low tentunya. Nah, pembagiannya adalah dengan menggunakan crossover pasif. Oke, bisa difahami ya bos ya. Ini adalah cara yang paling sederhana jika kita merangkai routing kabel sound system. Nah, kemudian kita coba melangkah ke sesi berikutnya. Saya sebut di sini cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kita masih menggunakan mixer yang biasa, artinya mixer yang tanpa power amplifier. Adapun mixer yang pertama juga sebenarnya bisa. Di sini ya bos ya, mixer yang pertama ini sebenarnya bisa kita gunakan sebagai cara yang kedua ini tadi dengan menggunakan main out. Ya, jadi yang kita gunakan adalah main out, bukan speaker output. Ya, bisa difahami ya. Kalau speaker output, ini speakernya, box speakernya pasif. Tapi jika kemudian kita menggunakan main out ini, maka kita butuh power amplifier. Oke, lanjut ke cara yang kedua. Ini adalah mixer biasa. Lalu kita butuh jack XLR seperti ini, yang female. Kemudian kita colokkan ke bagian master out, seperti tadi yang saya ceritakan pada lembar yang pertama atau cara yang pertama. Selanjutnya dari master out ini kita sambungkan atau beri sambungan menuju ke speaker ya, langsung menuju ke speaker. Tapi speakernya di sini adalah speaker yang aktif kategorinya. Kategori speaker aktif itu seperti apa? Speaker aktif itu ya speaker atau box salon lah seperti ini ya gampangnya. Box salon seperti ini yang di dalamnya itu sudah terdapat amplifier, artinya penguat suaranya. Jadi speaker ini tidak hanya gelondongan speaker dan tweeter ini saja bukan, melainkan sudah dilengkapi power amplifier ya. Semisal adalah speaker yang biasa dipakai buat ngamen sama orang ya, yang buat keliling-keliling itu. Nah, itu adalah kategori speaker aktif atau speaker yang sudah dilengkapi dengan amplifier. Ini cara yang kedua, bos, dan cara yang kedua ini masih pada cara yang sederhana. 3. Nah, cara yang ketiga ini sama sebenarnya, hanya prosesnya yang berbeda. Kita masih menggunakan mixer yang biasa, artinya outputnya kita tetap dari master out. Kemudian kita beri sambungan dari master out ini, kita keluarkan menuju ke EQ atau equalizer. Ya, jadi dari master out ke equalizer, inputnya equalizer. Nah, kemudian dari output equalizernya ini kita keluarkan menuju ke sebuah power amplifier. Lalu terakhir tinggal kita sambungkan ke speaker. Nah, speakernya ini adalah speaker yang pasif. Kenapa speakernya pasif? Karena di sini sudah ada amplifiernya. Jadi kita gunakan speaker yang pasif atau yang tanpa power amplifier. Oke, bisa difahami ya bos ya? Lalu kita lanjut kembali. Berikutnya saya sebut sebagai
cara yang keempat. Nah, cara yang keempat ini posisinya masih sama, kita masih menggunakan mixer biasa. Lalu kita butuh juga jack XLR yang seperti ini. Kemudian dari output master out, dari output master out kita keluarkan ke equalizer, ya, ke equalizer. Jadi masuk pada inputnya equalizer di sini. Dua channel ya, L dengan R, sama saja dengan ini, L dan R kita masukkan ke inputnya equalizer. Kemudian dari equalizer ini kita keluarkan ke crossover aktif, ya. Kita keluarkan ke crossover aktif. Artinya ada aksesoris tambahan selain dari equalizer. Jadi kita butuh crossover aktif. Di mana fungsi dari crossover aktif ini nantinya akan membagi frekuensi yang kita butuhkan. Semisal frekuensi high, frekuensi mid, frekuensi low, dan frekuensi subwoofer jika dalam crossover ini menyediakan fasilitas untuk subwoofer. Namun jika tidak, maka kita juga butuh alat tambahan atau semacam equalizer begini ya, untuk memasang pada power yang inputannya adalah spesifikasinya untuk subwoofer. Kita lanjut ya bos ya. Dari output equalizer ini kita masuk ke inputnya crossover aktif atau aktif crossover. Kemudian dari crossover aktif ini kita keluarkan bos. Nah, kita akan mengambil jalur yang ini. Jalur ini adalah jalur jalur high. Ya, sebelah sini adalah high frekuensi, kemudian yang ini adalah mid, yang ini adalah low. Nah, teman-teman bisa gunakan masing-masing outputnya ini sebagai penentu karakter dari speaker FOH kita. Semisal ini kita menggunakan output dari high frekuensi, maka kita tinggal keluarkan ini yang L, lalu ini yang R. Nah, kemudian kita keluarkan menuju ke power high. Power high adalah power yang nantinya kita khususkan, kita spesifikasikan untuk mengeluarkan frekuensi high. Nah, kemudian kita menuju pada poin berikutnya. Ya, saya tadi yang sebelah sini sudah kelihatan ya bos ya. Yang tengah, jika teman-teman memiliki crossover yang aktif seperti ini, maka bagian tengah di sini adalah frekuensinya mid. Ya. Ini yang L dan ini yang R. Masing-masing kita keluarkan satu buah, kemudian kita masukkan menuju ke sebuah power yang nanti kita peruntukkan sebagai power mid. Ya, jadi bagian tengah ini adalah konektor XLR untuk frekuensi mid. Ini juga sama, mid. Jadi satu kita ambil, kiri, kanan, kita ambil, dan kemudian kita tentukan powernya sebagai power middle. Jika sudah, kemudian kita ambil satu jalur lagi yang paling kiri. Di sini adalah jalurnya low. Kebetulan aktif crossover yang saya contohkan ini tidak terdapat sebuah output untuk subwoofer. Jadi saya hanya menggunakan 3 bagian ini saja. Ini adalah frekuensi high dan ini frekuensi mid, serta yang bagian bawah ini adalah frekuensi low-nya. Oke bos, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ini adalah cara yang keempat. Nah, kemudian ada cara berikutnya. Ini adalah cara yang kelima. Nah, cara yang kelima, porsinya masih sama seperti tadi. Kita masih butuh mixer biasa, yang kemudian kita sambungkan pada outputnya jack XLR dari master out, yang kemudian kita sambungkan. Yang pertama, ya, outputnya ini menuju ke EQ atau equalizer, graphic equalizer. Ini pada output yang pertama. Nah, kemudian kita buat sambungan lagi, ya, atau di paralel output dari master out-nya ini. Output dari master out-nya kita paralel menjadi 2.
Satu itu larinya ke graphic equalizer, kemudian yang kedua ini larinya ke crossover aktif. Lalu bagaimana outputnya? Outputnya seperti ini, bos. Rangkaiannya dari crossover aktif ini kita keluarkan pada output high-nya di sini, ya. Ini L, ini R, high-nya kita keluarkan menuju sebuah power yang kita khususkan untuk frekuensi high. Jadi di sini saya tuliskan power high karena ini spesifikasinya nanti untuk speaker dengan frekuensi high atau tweeter lah begitu ya. Yang paling mudah itu ini nanti untuk tweeternya. Kemudian kita lanjut lagi. Saya coba ambil pada bagian yang sebelah sini. Ini adalah konektor dari XLR dengan frekuensi mid. Pada bagian tengah ini mid ya bos ya. Ini mid, ini L dan ini R. Kemudian ini sambungannya ke sini. Kita beri satu buah power lagi dan powernya kita spesifikasikan untuk power middle. Jadi bagian vokal nanti akan masuknya ke power yang middle ini. Ini spesialisasi maksudnya. Spesialisasinya ini untuk vokal ya. Ada di mid. Nah, kemudian dilanjut lagi bos. Kita keluarkan dari jalur yang low ini ya, outputnya crossover yang low. Ini juga sama yang low. Nah, kemudian kita berikan sebuah power lagi. Di sini khusus powernya juga kita gunakan untuk frekuensi low. Ya, ada satu yang belum kita manfaatkan, di mana di sini graphic equalizer-nya sudah mendapatkan input dari mixer. Nah, outputnya ini mau kita apakan? Outputnya kita manfaatkan, bos. Jadi, kita gunakan, ini terjadi jika kemudian pada bagian crossover pasifnya ini tidak terdapat fasilitas output subwoofer. Maka kita bisa gunakan fasilitas dari equalizer ini untuk mengeluarkan subwoofer. Jadi power subwoofernya kita pisah, ambilnya dari EQ ini dan kemudian high, mid, low-nya kita ambil dari crossover yang aktif ini. Oke, sudah bisa dipahami ya bos ya? Lanjut. Sekarang kita ke cara yang keenam. Cara yang keenam masih sama, kita butuhkan mixer dan mixernya adalah mixer biasa. Dan dari master out-nya kita keluarkan ke sini. Kali ini kita tidak menggunakan equalizer dan tidak menggunakan crossover aktif. Yang akan kita gunakan adalah DLMS atau drift rack. Ya, seperti ini. Ini ilustrasi penggambarannya seperti ini ya bos ya. Ya sudah, ini buat contoh saja ya, artinya ini contoh saja. Saya tidak mencontohkan yang 260. Ya 480 sih sama ya, 48 artinya inputnya 4 dan outputnya 8. Nah, kemudian dari DLMS atau drift rack ini lebih mudah bos. Lebih mudah itu karena pada proses pengaturannya kita tidak usah melalui equalizer, tidak usah melalui crossover aktif. Kita cukup dari alat ini saja bisa kita keluarkan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 output bos. Ya, ini 8 output. Jadi masing-masing outputnya kita bisa manfaatkan dimanapun. Artinya misalkan kita mau taruh di angka 1, 2, mau taruh di 7, 8. Artinya dengan selang-seling seperti itu tidak ada masalah ya. Tergantung kita bisa menghafal atau tidak pada tempat-tempat tersebut. Kalau yang biasanya dipakai 1 dan 2 ini untuk high. Kemudian yang 3, 4 ini untuk mid. Untuk 5, 6 untuk low dan 7, 8-nya untuk subwoofer. Itu yang biasanya terjadi. Tapi semua ini adalah bukan default ya. Artinya bukan kewajiban dan keharusan bahwa settingannya harus seperti itu tidak. Terserah teman-teman mau dibolak-balik, mau dimodif seperti apa, terserah dari teman-teman yang akan men-setting dari output DLMS atau drift rack ini. Oke, saya contohkan saja di sini untuk
jalur 1 dan 2 kita akan gunakan untuk power high. Ya, artinya di sini outputnya adalah high frekuensi. Nah, kemudian berikutnya 3 dan 4-nya kita gunakan untuk power middle. Nah, selanjutnya pada jalur yang ke-5, 6 kita gunakan sebagai power low. Artinya outputnya dari DLMS ini kita keluarkan, ya, outputnya ke sini. Dari 1, 2 kita keluarkan untuk power high, kemudian yang 3, 4 untuk power mid, 5, 6-nya kita gunakan untuk power low. Lalu satu lagi, yang 7, 8-nya kita gunakan untuk power subwoofer. Bisa difahami ya bos ya? Jadi alur pengkabelannya seperti ini. Adapun nanti pada saat output dari amplifier ini atau power amplifier ini adalah tinggal menyesuaikan saja. Menyesuaikan maksudnya begini, power high berarti nanti ketemunya pada box speaker yang tentunya spesifikasinya adalah untuk high frekuensi. Kemudian 3, 4 ini misalkan power mid berarti keluarnya untuk box yang nantinya akan dikhususkan pada frekuensi middle. Lalu pada yang ini power low juga nantinya keluarnya ke box yang sudah dirancang untuk frekuensi low. Dan yang terakhir ini adalah power subwoofer, juga ini yang dirancang ke outputnya ke box yang sudah kita rencanakan untuk pengeluar frekuensi subwoofer atau suara rendah. Ya, berikutnya adalah cara yang paling simpel bos. Kalau tadi pada cara yang ke-6, ini satu itu butuh modal besar. Modal besarnya seperti apa? Ini jelas butuh modal ya, artinya ya kalau teman-teman mau yang ngecek-ngecek, ini ada juga yang harganya 2 jutaan, 2,5 juta, 3 juta, tapi ya untuk kualitas yang terbaik, kalau saran saya saja sih, coba ambil yang harganya di atas 3 juta gitu ya. Yang 3 juta itu sudah mending, artinya kualitas dari DLMS ini. Nah, kalau seandainya harganya di atas itu ya jelas lebih bagus tentunya ya, dengan merek-merek yang sudah ternama lah artinya. Kalau DBX ini kan ya mohon maaf ya, KW-KW-nya itu banyak banget gitu ya. Kalau seandainya harganya yang murah-murah itu jangan-jangan kita dapatnya yang KW, dan kesimpulannya jika kita membeli sebuah DLMS ini dengan kategori KW, itu biasanya ada beberapa fitur yang tidak bisa bekerja gitu ya, atau beberapa fitur yang tidak bisa berfungsi. Nah, biasanya pada pengaturan delay-nya itu tidak bisa dijalankan. Walaupun di sini terdapat digitalnya angkanya ya, kemudian ini jalan, angkanya bisa main gitu. Tapi outputnya, delay-nya itu tidak berfungsi sama sekali. Nah, itu kelemahannya jika kemudian kita membeli drive rack yang murah-murah gitu ya, pengennya sih yang murah-murah gitu, murah tapi kualitasnya bagus. Harga yang murah itu tidak akan mendapatkan hasil maksimal gitu ya. Nah, kemudian juga kita membutuhkan power 4 ya paling tidak ya, 1, 2, 3, 4. Ini juga sudah masing-masing berapa, ini modalnya cukup besar lah. Walaupun misalkan kita hanya mixer biasa seperti ini, ya ini klasifikasi istimewa sih sebenarnya ya, tapi terserah dari teman-teman. Artinya jika kemudian teman-teman masih memulai dengan awal-awal, ya lebih baik dengan cara-cara yang simpel saja. Artinya saya juga punya trik untuk menyikapi supaya modal kita tidak terlalu besar, artinya tidak harus membutuhkan 4 power seperti ini. Saya punya cara yang simpel dengan visualisasi seperti ini. Ya, kita hanya butuh power 2 saja. Seperti ini, kita gunakan yang sebelah atas ini untuk power high dan mid, kemudian yang bawah ini untuk low dan sub. Jadi frekuensi low dan sub ini dijadikan satu di satu power. Nah, kita nanti tinggal custom saja boxnya supaya powernya itu bisa, artinya suaranya itu bisa mengeluarkan frekuensi low, bisa, subnya juga masih bisa keluar gitu ya. Jadi kita akali saja supaya boxnya itu bisa keluar low-nya dan bisa keluar subwoofer-nya. Begitupun dengan power high
mid ini kita keluarkan ke box speaker yang spesifikasinya bisa mengeluarkan frekuensi high dan bisa mengeluarkan frekuensi mid. Nah, ini kita cukup ambil dari frekuensi high-nya di sini. Satu jalur dari frekuensi crossover aktif ya. Ini crossover aktif kan harganya lebih miring dari DLMS tadi. Nah, kita bisa gunakan yang ini. Kemudian ini low-nya kita bisa ambil dari sini. Nah, untuk kebutuhan sub-nya sebenarnya kita bisa atur dari output yang ada di sini ya. Pengaturannya di sini. Teman-teman boleh nanti belajar tentang crossover lagi, bagaimana titik potongnya, kemudian bagaimana juga kita mengeluarkan masing-masing fungsinya ini, yang mid high, kemudian yang low dan sub. Nah, ini juga nanti akan menjadi kunci juga supaya bisa keluar high-nya, keluar mid-nya, kemudian keluar low dan sub-nya seperti apa. Ini saja sudah mendekati sempurna kalau seandainya teman-teman punya rangkaian yang seperti ini. Sudah cukup banget lah ya, cukup banget bisa mengcover. Artinya untuk sekedar kecil-kecilan ini masih cukup bisa mengakomodir kebutuhan dari sound system teman-teman. Oke, berikutnya ada yang simple lagi, tapi simple masih menggunakan DLMS. Nah, ini kita gunakan hanya 3 saja. Yang pertama adalah high power, kemudian power low, ini mid high ya, dicampur. 1 dan 2 ini keluarnya high dan mid, kemudian satu lagi 5 dan 6-nya ini kita gunakan untuk power low, dan 7-8-nya kita gunakan untuk subwoofer. Begitu ya bos, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan saya. Dan adapun masih banyak trik dan cara lain yang belum bisa saya sampaikan di sini karena waktunya ini saja sudah panjang banget ya. Oke bosku, jika bosku membutuhkan bantuan tentang visualisasi bagaimana sih cara pemasangan kabelnya secara live, silakan teman-teman lihat di video saya yang gambarnya seperti ini, thumbnailnya. Ini saya sengaja pasang sendiri, artinya sengaja bikin konten gitu ya. Ini yang video yang ini, kemudian ada lagi satunya lagi. Ini kebetulan langsung praktek di tempatnya hajat, ya di tempatnya hajatan, langsung praktek ini. Ya teman-teman boleh lihat di video saya yang ini. Dan juga teman-teman bisa melihat video-video lain yang kaitannya dengan sound system seperti ini. Berikut tutorialnya, hanya di channelnya Alicia Production. Oke bosku, demikian tadi apa yang sudah saya jabarkan tentang cerita routing kabel pada sebuah sound system. Dari mulai yang sederhana sampai dengan yang tingkat kerumitannya itu tinggi. Adapun outputnya atau pada FOH-nya itu teman-teman silakan atur sendiri ya, karena saya sendiri memang tidak terlalu detail di situ, artinya hanya mandek pada sebuah powernya saja. Nanti pada box speakernya silakan teman-teman menyesuaikan sendiri ya, untuk box middle-nya seperti apa, box high-nya seperti apa, atau mungkin mid sama high-nya itu digabung jadi satu, kemudian low-nya seperti apa yang cocok, yang pas, kemudian satunya lagi subwoofer-nya seperti apa supaya lebih clear, suasananya lebih clear begitu ya. Dan semuanya juga harus diukur ya bos ya, harus diukur sampai dengan tingkat presisinya itu tinggi. Artinya dengan diukur itu kita bisa tahu volumenya ya. Volume itu maksudnya kapasitas dari box tersebut yang sesuai dengan spek dari speakernya. Utamakan dulu spek dengan speakernya ya. Speakernya itu sudah cocok, baru nanti kita bikin boxnya gitu ya. Jangan kemudian kita bikin boxnya lalu dipasangi speakernya. Ya siapa tahu ternyata speakernya di pasaran nggak ada, kan repot juga gitu ya. Mending beli speakernya dulu yang sekiranya cocok dengan selera kita dan cocok juga dengan daya output dari masing-masing powernya. Nah kemudian baru kita siapkan boxnya. Kalau box speaker itu bisa kita custom bos. Artinya misal sebuah box itu yang berbentuk mini scoop atau mungkin box yang berbentuk apa gitu ya, CPS atau mungkin apa, itu kita bisa custom, artinya bisa dimodif gitu. Jadi
kepadatannya dan lain-lain sampai rongga udaranya ya. Itu bisa kita custom, jadi kita nggak perlu repot kalau seandainya kita, yang penting sudah ada speakernya gitu ya. Kalau sudah ada speakernya baru kita bikin boxnya. Oke bos, kira-kira begitu saja cerita saya hari ini, dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain serta tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.